Kata Tal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing. Gila nggak? Ini ada. Bang Faktual kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, Dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Hei, anjing aja, anjing nih. Anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ini ada di Indonesia ya. Manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain, kan anjing namanya. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya, dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya tuh ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan. Siapa Gugun, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu. Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya ya. Ya, hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing ya. Betul, luar biasa, Ya, Masya Allah. ini mendidih darah saya, nangis darah saya ini. Banyak Ya. support nih, banyak support. Nanti Bang Aldi kalau mau Bang Faktual kalau mau nomor handphonenya Aldi saya kasih. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak. Saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Bahkan dari kemana ya Pak? Saya katanya mau cari ring. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana, Pak Ikter mau saya matiin di situ katanya. Saya punya dokumennya ya. Terus teman-teman yang hari ini ngobrol dengan saya, karena saya kemarin kan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Siap, Kang siap. Deddy itu sebelum dia di persidangan saya bertemu dengan beliau ya, dan saya bercengkrama dengan beliau. Beliau sangat mencintai netizen. Kita ayo sama-sama berjuang bersama kawan-kawan. Jangan kawan-kawan berpikiran bahwa beliau itu pansos dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan Erdelo emang kenal sama Kang Deddy Mulyadi. Sebelum Kang Deddy Mulyadi sidang, saya berjam-jam ngobrol dengan beliau. Nih, biar dia nggak sama netizen ya. Jadi kesimpulannya, proses hukum ini sangat bertabrakan dengan undang-undang. Proses hukum ini didukung dengan beberapa rektor dan dosen, tidak didasari dengan dasar-dasar hukum, tidak ada bukti material, tidak ada uji forensik. Jadi betul kata Pak Susno Duaji bahwa peristiwa hukum ini yang mencuat di permukaan yang kita sama-sama lihat, ini perkaranya nggak ada, karena ini yang hak secara tempus delicti dan locus delicti ini di kabupaten dibawa ke Cirebon. Terus saya mau tanya, pernah nggak kalian melihat suatu putusan yang setebal satu rim itu ternyata pelakunya dipertanyakan, saksinya siapa? Saya mau tanya, saksinya siapa? Ini saksi ini udah tinggal satu orang aja, AF dalam saksi ini. Waktu kemarin saya berbicara gini, Anda jangan takut, Anda bukan orang berpendidikan kalau ngomong kebenaran. Seorang dokter ya, saya bungkam di stasiun televisi, kalau Anda memang mengaku ini sebuah proses pembunuhan, mana samurai pendek, mana samurai panjang? Katanya di kejaksaan. Beres selesai Kata Tal, saya akan buat laporan untuk kejaksaan yang patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena cerita samurai itu kagak ada. Ya, mana ada samurainya? Coba bro, kalau proses terjadi pembunuhan itu di showroom, kebayang nggak darahnya kayak mana ngucurnya? Betul. Mana darahnya? Aduh, ini benar-benar. Terus sekarang saya mau bikin ini sayembara di 2 kali lipat dari Susno Duaji, 20 juta bagi kawan-kawan yang bisa mengatakan Rudiana mau lepas dari mana dari jeratan hukum ini. Wong dia dalam BAP aja udah berbohong. Nggak ada cerita samurai, nggak ada cerita lempar-lemparan segala itu, nggak ada. Dan nanti yang paling mengejutkan, ada 2 saksi yang tidak mau dihadirkan di Kata Tal karena sudah cukup. Karena gini, kalau ada udah dipakai di sini bro, nanti dipakai lagi di yang lain, kan harus belum pernah dipakai, betul nggak? Nah, Dede dan ada satu orang ya yang selama kejadian pembunuhan dia ada di sana menurut cerita. Tapi di situ dia tidak pernah melihat ada lempar-lemparan batu, nggak ada keramaian. Cuman lewat-lewat geng motor aja yang geber-geber kayak begitu ya. Miris sekali ya. Tolong support dia karena saat ini dia emosi dan jiwanya nggak kekontrol. Bahkan saya udah nggak, saat ini saya mau menitipkan kepada lawyernya Kata Tal, anak dan istri saya, sehingga saya nanti entah saya mau apa, takutnya saya bawa samurai beneran dimatiin itu orang yang dolim sama dia itu ya. Ya, terus kasihan sekali ya. Terus pertanyaannya begini, Pak Ardilo ya, mudah-mudahan dengan izin Allah PK Kata Tal ini dikabulkan atau Amin. dimenangkan. Kira-kira 7 terpidana bagaimana? Kalau maksudnya ada nggak 7 terpidana juga ini
bisa 100% keluar kalau PK ini terkabulkan? Enggak. Jadi gini, enggak, coba secara dijelaskan. yuridis, Nah, iya ya. PK itu ketika PK dikabulkan maka konsekuensinya adalah otomatis hakim yang memutus kode etik karena dia bersalah. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ketika PK itu diterima maka seluruh argumentasi hukum yang pernah terjadi di tahun 2016 itu batal demi hukum. Jadi nggak ada putusan itu. Nah, bagaimana 7 narapidana itu? Berarti kan dia orang yang sesungguhnya sama-sama melakukan PK, ya. Jadi kalau misalkan Saka Tatal melaporkan yang namanya, mohon maaf, Ibtu Rudiana itu dia menyiksa beberapa narapidana, ya, dan ikut serta. Pengakuan Aldi, dia dipukulin, disiksa, sudah nangis dan tetap disiksa oleh siapa? Oleh Rudiana. Jadi nanti jangan Anda sok kebal hukum, ya. Para penyidik, para kejaksaan itu nanti kalian akan digugat secara pidana maupun perdata oleh 7 narapidana yang lainnya. Tetapi teknisnya secara yuridis tetap dilakukan PK, cuman mungkin PK-nya nggak perlu sidang. Apa yang mau sidang? Apa perlawanan lagi JPU? Ya kan nggak ada lagi kayak Saka Tatal tadi. Paling pemberkasan, oke, tanda tangan, beres. Tapi saya nggak mau seperti kejadian Peggy yang kemarin. Ya maksudnya Peggy udah selesai, sudah merdeka, tapi saat ini saya lihat tidak upaya hukum. Tapi untuk Saka Tatal, saya sebagai lawyer Saka Tatal, saya akan bumi hanguskan, ya. Kalau saya ngomong tegak lurus sama kawan negara, ayo kita kapan lagi kita berjihad, kapan lagi kita berbuat baik, ya. Kita habisin orang-orang yang zolim, yang mengatasnamakan, polisi itu banyak orang baik, bos. Hakim itu banyak orang baik, institusi itu banyak yang baik, di pengadilan banyak yang baik, ya. Di komisi judisial banyak yang baik, ya, di gerasi banyak yang baik. Jangan kau nodai, ya, dengan kotormu itu di sini, sehingga Indonesia ini jadi ribuh gara-gara kalian, ya. Jadi kalian akan mempertontonkan, ya, perilaku penegak hukum yang menciderai kami, termasuk para lawyer, ya, rekan sejawat saya, ya, yang menjual demi uang. Kalian berbuat sesuatu sesuka kalian, ya. Janganlah kau Hotman Paris ngeceng-ngeceng Deddy Mulyadi katanya lebih kaya. Apa kau? Jangan kau ngomong Erdelo. Kalau udah turun kak gua habisin juga. Kesel saya jadinya, ya. Hotman Paris kemarin ngomong Deddy Mulyadi apa sih? Nggak ada apa-apanya dengan Hotman Paris. Kok Anda tuh banyak peminatnya, kok jadi sombong kan begitu, ya. Saya tersinggung karena saya orang Sunda. Siap, Deddy Mulyadi betul. Saudara saya, betul, ya. Masya Allah. Ya, coba sama netizen kalau ada kelakuan Hotman Paris bikin pelanggaran hukum, biar Erdelo sikat itu lawyer, ya. Anda seorang profesor, doktor, ada orang yang di bawah Anda gelarnya segala macam. Saya sama-sama advokat. Ini advokat ini saya dengan Hotman, dengan Otto Hasibuan sama. Gak ada bedanya, kita seorang advokat di mata hukum. Jangan kau jelekan baju kita. Sebagai informasi, di mana Aldi Renaldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon Eka Sandi, hadir sebagai saksi fakta dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Pina Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Nah, dalam sidang PK Saka Tatal ini Aldi pun diminta untuk menceritakan apa yang dialaminya saat ikut ditangkap sebagai pelaku pembunuhan Pina dan Eki pada 2016 silam. Aldi mengaku dia tak mengetahui apapun soal peristiwa meninggalnya Pina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Namun Aldi tiba-tiba ditangkap oleh Ibtu Rudiana beserta rekan-rekannya sesama polisi pada 31 Agustus 2016. Setelah ditangkap, Aldi pun dibawa menuju kantor polisi dan sesampainya di sana dia disambut dengan pukulan-pukulan dan para polisi di sana. Kata Aldi, Pak Rudiana yang nangkap sama rekan-rekannya ada 3 orang naik mobil, motornya disimpan dulu di situ jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan Aldi juga menjelaskan masih kelihatan wajah Rudiana pakai baju kemeja, nggak tahu itu Rudiana. Aldi menuturkan penangkapan Aldi dan para terpidana kasus Pina ini dilakukan tanpa adanya surat penangkapan. Dan mereka semua tiba-tiba langsung ditangkap dan dipukuli polisi sesampainya di kantor polisi. Aldi dan terpidana lain pun diminta untuk jalan bebek, lalu dipukul, diinjak, dan diperlakukan layaknya binatang. Nah, padahal Aldi dan terpidana kasus Pina lainnya tak mengetahui pasti alasan penangkapan mereka. Lebih lanjut, Aldi menyebut akibat siksaan polisi tersebut kondisi tubuhnya penuh darah hingga tak bisa berjalan saat akan dimasukkan ke penjara.
Bahkan tak cukup di situ, Aldi dan terpidana lain termasuk Sakatata juga diminta meminum segelas air kencing yang dibawa polisi. Bahkan menurut pengakuan Aldi, dipukul sampai remuk, jalan aja nggak bisa, sampai masuk ke penjara aja jalannya itu pada ngesot. Udah mau nyampe penjara aja saya dipukulin sama gembok baru mau masuk itu. Baik, itulah teman-teman informasi hari ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.